pemerintahan suatu perkara yang berbahaya dan pemimpinnya berada dalam puncak bahaya. Jadi setiap pemimpin yang memiliki satu perkara yang berbahaya dalam rakyatnya dalam keadaan berbahaya, tentu pemimpinnya lebih berbahaya daripada rakyatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jama'ana ya Allah biha fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bih al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Beliau menyampaikan di dalam kitabnya Da'watul Tammah, yakni sebuah nasihat, sebuah dakwah menurut pedoman yang tidak keluar dari rel Nabi Muhammad SAW. Di dalam fasal yang ketiga, nasihat, peringatan, teguran, dan himbauan bagi para pemimpin, bagi para penguasa, bagi para raja dan pemerintahan dari golongan umat Islam. Ini nasihat untuk mereka semua yang mereka menjabat, yang mereka menjadi pemimpin di daerah umatnya Nabi Muhammad SAW. Fa'lamu, ketahuilah, keberadaan pemerintah adalah suatu perkara yang sangat berat, dan manusia tidak ada yang bisa keluar dari perkara ini. Manusia pasti terlibat di dalam urusan ini. Pemerintahan suatu perkara yang berbahaya dan pemimpinnya berada dalam puncak bahaya. Jadi setiap pemimpin yang memiliki satu perkara yang berbahaya dalam rakyatnya dalam keadaan berbahaya, tentu pemimpinnya lebih berbahaya daripada rakyatnya. Maka jika mereka, para pemimpin ini, menjalankan kewajibannya kepada para hamba-hamba Allah, niscaya mereka akan mengalami satu perkara yang sangat penat dan lelah. Jadi tidak ada ceritanya seorang pemimpin pemerintahan itu mereka yang tidak mengalami satu perkara yang sangat membuat dirinya gelisah, yang membuat dia pusing, yang membuat dia sumpek, suntuk, penuh dengan bahaya, penuh dengan ancaman, penuh dengan kerugian. Itu adalah wujud kepimpinan. Makanya sungguh heran jika ada orang berebut menjadi pemimpin. Ini sungguh heran ini. Padahal hakikat daripada seorang pemimpin ini pasti dia akan mengalami satu kepenatan yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW, beliau ini pun mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Kalian semua ini pemimpin. Jadi di antara kita tidak ada yang tidak menjadi pemimpin. Semua kita ini pemimpin. Kalau dia sebagai kepala rumah tangga, berarti dia menjadi bapaknya yang menanggung jawab dari segala perkara yang ada di dalam rumah tersebut. Kalau ada istrinya tidak pakai jilbab, buka aurat, dia akan diazab dan akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada anaknya yang sampai berbuat salah, ada anaknya yang sampai berbuat maksiat, ada yang mabuk, ada yang mencuri, maka dia harus benar-benar mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya, kita pun yang belum menikah, belum berumah tangga,
kita pun menjadi pemimpin. Pemimpin atas apa? Atas segala panca indera yang Allah berikan kepada kita. Itu akan ditanyakan kepada Allah. Ditanya oleh Allah, bagaimana engkau menggunakan kedua matamu, bagaimana engkau menggunakan telingamu, bagaimana engkau akan menggunakan tanganmu, seluruhnya akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innakum satahrisuna 'alal imarah wa innaha saqawnu nadamatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian kelak akan berebut kepimpinan. Kelak kalian akan berebut menjadi penguasa. Kelak kalian akan mempertaruhkan segala apapun yang kalian punya untuk menjadi kepala di dalam satu pemerintahan. Ini Nabi Muhammad sudah mengatakan demikian. Wa innaha, dan sesungguhnya hal itu akan menjadikan penyesalan di hari kiamat nanti. Kalian akan menyesal. Tidak ada satupun pemimpin di muka bumi ini yang tidak menyesal ketika nanti di akhirat. Makanya kalau ada orang menjadi pemimpin, lalu dia bisa menikmati kepemimpinannya, tidak akan dia mampu untuk berbahagia di akhirat. Orang yang menjadi pemimpin di dunia, tentu dia akan sengsara dan sangat susah hidupnya. Waktu untuk keluarga berkurang, waktu untuk dirinya berkurang, semuanya berkurang. Nah, beda dengan orang sekarang ya. Berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin. Nyogok sana, nyuap sana, bayar, pakai kalau sudah mau pilkada, ngamplopi kepala-kepala tokoh-tokoh agama, diamplopi, didatangi untuk supaya nanti mendukung dia. Ini terjadi kata Rasulullah SAW. Nabi Muhammad ini mengatakan kepada kalian para pemimpin, Allahumma man wali min amri ummati syai'a fasaqqa alaihim fashkuk alaih. Ya Allah, barang siapa yang memimpin sebagian dari umatku lalu memberatkan mereka, ada pemimpin memberatkan umat Rasulullah, fasyaqqa alaihim fashkuk alaih. Ketika memberatkan umatku, maka beratkanlah atasnya. Jadi orang kalau sudah memberatkan umatnya Rasulullah jadi pemimpin, belum menaikkan BBM, belum menaikkan tarif listrik, menambah, menjadi berat atas kepemimpinan dia, menjadi berat umatnya Rasulullah, maka dia akan diperberat ketika nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Man min walin 'ala nasi ila ji'a bihi yaumal qiyamah maghlulatan yadahu ila unuqih. Jadi tak seorang pun yang memimpin manusia kecuali kelak di hari kiamat akan datang dalam keadaan terikat tangannya ila unuqih. Jadi seperti ini posisinya, ditekuk begini, nempel antara leher sama lututnya, ditarik begini oleh malaikat. Fakkahu adluhu wa abqahu jawrahu. Maka semua pemimpin itu akan diberlakukan sama oleh Allah. Dia baik atau tidak baik, ya. Dia baik atau tidak baik dalam keadaan seperti itu. Maka yang bisa melepaskan ikatan di tangannya dan bisa membuat dirinya tegak lagi, yaitu keadilan yang telah dia perbuat. Ketika dia berbuat adil, ketika dia berbuat amanat, tidak berbohong, tidak berkhianat, maka terlepaslah ikatan tersebut. Jadi tanpa terkecuali, siapapun yang menjadi pemimpin akan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang nggak mau jadi pemimpin. Ini jadi pemimpin jadi rebutan, naudzubillah min dzalik. Atau sebagai kezalimannya dia akan menghukumnya. Jadi ikatan itu akan menjadi tambah seret, tambah ditarik, tambah terbelenggu, tambah antara leher dan
lututnya semakin bertemu dan semakin keras ikatan tersebut sehingga dia sampai menjulurkan lidahnya. Naudzubillah min dzalik. La yawaddanna rijalun law anna dawaibahum mulaqatun bitharaya walam yalu min amri nasi syai'ah. Rasulullah mengatakan seseorang akan menginginkan rambut mereka yang akan dikepang tergantung pada binatang. Maka mereka ini merasa tak akan pernah bertanggung jawab atas perkara manusia sedikit pun. Maknanya seseorang ini akan diikat dengan rambut yang dikepang seperti binatang, dan mereka ini tidak akan pernah mengakui apa yang pernah dia lakukan di dunia. Jadi pemimpin ini, makna dalam hadis ini, seseorang ini tak akan berani mengakui dirinya sebagai pemimpin. Tapi kalau di muka bumi, saya ini pejabat, bener enggak? Saya ini pejabat loh, saya ini anggota dewan loh, saya ini seorang gubernur, saya ini seorang pemerintah. Tapi mereka nanti di akhirat nggak ada yang berani mengakui dirinya sebagai pemimpin. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Jadi pemimpin ini naudzubillah min dzalik sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kam min muhawwidhin fi malillahi ta'ala bighairi haq lahun naru yaumal qiyamah. Berapa banyak orang yang ikut campur dalam dalam harta Allah tanpa memilih hak sehingga baginya api di hari kiamat. Banyak orang ini yang memimpin akhirnya hartanya terkontaminasi dengan harta-harta yang tidak halal. Banyak. Makanya hati-hati dalam menjadi seorang pemimpin. Jangan ada yang mampu dan jangan ada yang mau mereka untuk menjadi pemimpin umat Nabi Muhammad SAW. Makanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu ketika didatangi seseorang yang masuk rumahnya, wahai Khalifah Umar bin Abdul Aziz, aku ingin bertanya kepadamu pada saat itu, pada malam hari ya. Saat itu pada malam hari. Zaman itu belum ada listrik, jadi menggunakan minyak dan teplok, kayak teplok begitu. Dinyalakan. Apa keperluanmu? Soal pemerintahan, kebijakan pemerintahan, atau soal apa? Atau ini mungkin soal pribadi? Naam ya Khalifah, ini soal pribadi. Langsung lampunya tadi dimatikan. Dipateni lampunya tadi. Dimatikan lampunya. Ya. Kata beliau, loh kok dimatikan? Tamunya dia mengatakan, loh kok dimatikan? Kok dimatikan kenapa? Karena ini urusan pribadi. Ini urusan pribadi. Sedangkan minyak yang aku gunakan, ini minyak yang digunakan untuk melayani masyarakat. Jadi tidak berani menggunakan minyak untuk urusan pribadi. Sekarang lihat, mobil plat merah digeng lencer, ya, itu untuk tugas itu, untuk tugas negara. Kita bisa melihat satu yayasan Makbaroh, saya pernah melihat yayasan pengurusan pemakaman, entah itu Sunan Bonang, entah itu Sunan Ampel, keliling. Itu pegawai zalim yang seperti itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarnya mereka tanpa ada keperluan yang berkaitan dengan masalah urusan makbaroh misalnya, atau urusan pemerintahan, maka berapa itu yang sudah digunakan uang rakyat yang dia gunakan secara haram. Hati-hati. Kita bisa lihat biasanya rumah dinas digunakan untuk keperluan pribadinya. Kan sering kita lihat listriknya, mungkin airnya, mungkin hal-hal yang tidak keperluan rakyat, tidak untuk keperluan umat, tidak untuk keperluan yang sifatnya umum, untuk pribadi, untuk keluarganya, untuk golongannya. Yang kau gunakan adalah uang rakyat dan kau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mudah menjadi pemimpin. Makanya setiap perkara pakai
Sepeda motor plat abang, hati-hati loh Pak. Pakai mobil dinas, itu hati-hati loh. Anda gunakan selain keperluan dinas, itu haram hukumnya. Ini adalah satu amanat yang Allah berikan kepada seorang pemimpin pemerintahan. Kadang-kadang digunakan yang nggak masuk akal. Ya, ini perlu dipahami ini. Perlu orang mengerti. Makanya rusaknya zaman ini karena orang tidak mengerti di dalam bab pemerintahan. Orang sok mengerti pemerintah tapi dia nggak tahu mana yang haknya rakyat dan mana yang kewajibannya yang harus dia tunaikan, itu dia nggak tahu. Makanya nggak karu-karuan negara kita. Karena banyaknya balak yang Allah turunkan kepada mereka yang tidak mengerti dalam hal ini. Sedangkan satu kisah Sayyidina Ali karamallahu wajha wa radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ali karamallahu wajha. Kenapa dikatakan karamallahu wajha? Kenapa? Karena Sayyidina Ali ini tidak pernah sekalipun melihat auratnya. Jadi tidak pernah tahu auratnya itu seperti apa mulai beliau balik sampai beliau wafat, nggak pernah tahu. Lah kok ada orang yang tahu beliau ini nggak pernah lihat auratnya? Yang pertama dalilnya, beliau ini pernah ditantang oleh seorang Yahudi. Ditantang oleh seorang Yahudi yang meneliti kehidupannya Sayyidina Ali. Engkau adalah seorang jagoannya umat Islam, seorang pemuda jagoan. Berani, masih muda, jagoan betul Sayyidina Ali. Gak ada yang berani menghadap Sayyidina Ali. Karena pintu Khaybar pun ditendang sama Sayyidina Ali. Luar biasa Sayyidina Ali ini. Maka, ayo engkau bertanding atas nama agamamu, demi kehormatan agamamu. Berani Sayyidina Ali. Bukan untuk kehormatanmu, untuk kehormatan agamamu. Ayo kita bertanding. Jangan engkau mempermalukan agamamu. Ya. Ketika datang, pas berhadapan-hadapan disaksikan banyak orang. Lah kok Yahudi ini membuka celananya. Iya, membuka celananya. Telanjang, dia nggak pakai celana dalam, dibuka, kelihatan kemaluannya. Langsung lari Sayyidina Ali. Lari ketakutan. Kata Sayyidina Ali, aku kalah dengan dia. Dia tahu kelemahanku, kalau aku tidak pernah sekalipun melihat auratnya. Nah ini. Jadi Sayyidina Ali juga tidak. Jadi Sayyidina Ali bukan pamer ya. Saya ini nggak pernah lihat aurat. Enggak. Dengan kejadian itu akhirnya terbongkar amaliyahnya Sayyidina Ali. Jadi seseorang itu seperti itu. Jadi bukan menceritakan saya ini ini terpaksa. Kenapa engkau lari? Mohon maaf, aku lari sebelum bertanding karena aku memang tidak pernah melihat aurat. Dia membuka aurat. Bahkan auratku pun sendiri aku tidak pernah melihatnya. Makanya dikatakan karamallahu wa ajha. Makanya orang kalau pengen dak pikun, orang kalau kepingin dak pikun, satu caranya, jangan kita melihat air kencing kita atau kotoran kita. Karena orang kalau melihat kotoran air kencing atau kotoran buang air besarnya itu akan menurunkan kecerdasan. Yang pertama, kecerdasannya akan menurun, lalu tambah pikun. Jadi dia tambah pikun, susah untuk mengingat daripada perkara-perkara yang baik, tapi mudah mengingat perkara-perkara yang buruk. Ya, hati-hati kalau kita lagi mandi, itu kalau bisa kita thalabul ilm ini telesan kalau bisa. Ya, kecuali sudah benar-benar tidak bisa di tempat yang dingin misalnya, atau kita lagi bepergian susah. Tapi kalau di rumah, kalau bisa sediakan sarung 3 telesan. Jadi ketika kita mandi, sak sarung-sarungi. Mandi sama sarung. Jadi kita tidak akan melihat aurat kita. Ini amaliyah yang wajib kita kerjakan. Dan insya Allah kalau kita kerjakan, kita akan mudah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu kiatnya, mujahadahnya orang akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Ali ini, jika terkumpul harta di Baitul Mal, maka Sayyidina Ali ini senantiasa membagikan hingga tidak tersisa 1 dirham pun. Jadi tidak ada yang namanya APBD, APBN yang tertimbun, itu tidak ada. Ini kritikan juga untuk pemerintah. Kadang-kadang APBD, APBN yang masih tersisa digawe bancaan, Pak. Iya, digawe bancaan. Oh, ini tidak ada yang meminta kok dari pondok pesantren. Oh, ini tidak ada kok minta dari yayasan yatim piatu. Ya sudah, gimana? Ya kita harus habiskan, kita harus nolkan. Hati-hati. Kalian akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin harus disampaikan ini. Ya, ini tugas saya untuk menyampaikan kepada orang-orang yang para penguasa pemerintah. Ini tugas saya menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad. Jadi tanpa sensor ini harus disampaikan memang. Mau suka tidak suka, ya ini keadaan kita. Kemudian
Sayyidina Ali ini melakukan sholat di Baitul Mal tadi, di lumbung makanan tadi, beliau sholat. Setelah dibagikan tidak tersisa 1 dirham pun, tidak tersisa satu biji gandum pun, tidak tersisa, semua yang harus dibagikan. Beliau pun sholat dan menjadi saksi atas perlakuan beliau. Ya Allah, aku sekarang sholat dan menjadi saksi daripada perkara yang telah aku lakukan. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abdul Aziz. Makanya dikatakan juga ketika Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala wa'ardah menjabat sebagai khalifah, beliau ini sering terjadi tangisan di dalam rumahnya. Jadi khalifahnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau ini mengatakan bahwa beliau ini termasuk orang yang termasuk khalifah ya. Kalau seandainya ada khalifah Khulafaur Rasyidin, beliau ini yang ke-7. Jadi ada perkara yang mengatakan beliau ini yang ke-5, itu enggak mungkin. Beliau bisa menandingi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jadi masih ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, ahli baitnya Rasulullah yang meminum langsung air ludah Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau ini khalifah yang ke-7 mungkin atau yang ke-8. Kalau seandainya beliau ini ada. Makanya khalifah ini zaman dulu tuh benar-benar jaya umat Islam dan jaya seluruh orang yang bukan Islam. Orang yang bukan Islam jaya, orang yang di luar Islam pun jaya. Karena apa? Karena dipimpin oleh mereka yang adil dan menegakkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini seringkali membuat menangis keluarganya. Wahai khalifah, sudah tidak ada makanan di rumah. Wahai khalifah, engkau sekarang sudah miliknya umat. Engkau tersenyum kepada istrimu pun sudah tidak. Engkau sudah tidak bisa lagi untuk mendidik anak-anakmu. Dirinya semuanya untuk umat. Ya, saya kira gak Pak, jadi pejabat tambah makmur ya. Asalnya gak di sepeda motor, jabat duwe sepeda motor. Asalnya gak jabat, duwe jabatan, malah jadi punya mobil, punya segala macam dari jabatan tadi. Kif ada. Ini benar-benar harus vulgar, benar-benar harus dipengerti ya. Ini ada tuh daripada satu perkara yang wajib seseorang itu mengetahuinya. Jangan sampai kita tidak tahu. Jangan sampai kita menjadi pemimpin. Jangan sampai menjadi pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Tapi tatkala seseorang sudah benar-benar menjadi pemimpin dan dia amanat dan rakyatnya pun mencintai, menegakkan keadilan, maka setiap hari dia dihitung umroh dan haji di hadapan Allah. Bendino haji, bendino umroh. Setiap hari bersolawat 100.000 kali, setiap hari bersolawat berzikir 100.000 kali, setiap hari beristighfar 100.000 kali. Kalian mampu 100.000 kali sehari? Nggak mampu. Solawat 100.000? Nggak mampu. Jadilah pemimpin tapi adil. Semua itu akan dapat kalian lakukan setiap hari. Dan seperti kalian menghatamkan Al-Quran 100 kali, menghatamkan Al-Quran 100 kali dalam sehari. Kalau kalian benar-benar menjadi pemimpin yang adil di antara umat Nabi Muhammad SAW. Untuknya ini sebagai peringatan, dan untuknya ini sebagai perkara yang benar-benar wajib kita pahami, wajib kita pikirkan. Jadi pemimpin tidaklah mudah, jadi pemimpin tidaklah gampang. Tapi jika kalian bisa amanat, benar-benar bisa mengemban amanat ini, maka tentunya kalian akan mendapatkan posisi tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seorang pemimpin itu gak usah umroh, Pak. Harusnya ya, gak usah umroh, gak usah haji. Kalian sebagai pemimpin sebuah negara mayoritas umat Islam, setiap hari sudah dihitung umroh dan haji. Jadi umroh haji itu tidak penting bagi seorang pemimpin yang adil. Tak usah. Karena setiap hari engkau sudah haji dan umroh. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Dan kalau memang Allah Subhanahu wa taala mentakdir kita menjadi pemimpin, semoga Allah membantu kita, membantu dan memberikan hidayah petunjuk kepada kita sehingga bisa adil di antara umat Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
وعلى من وسيدي الحبيب عمر بن حفص بن حفيد وعلى من والحبيب أحمد جمال بن طه بن أبو بكر بن حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سير الفاتحة.